Hai, dengan saya Rionata Andika di sini. Kembali lagi di channel Juragan Soal Sulit. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi dari katup, yaitu BMW CamShift. Ya mohon maaf ya, namanya juga bikin video sambil hujan-hujan, jadi ngebleng sama skrip. Hehehe. Atau Shift Cam teknologi. Lanjut saja. Maksudnya lanjut pada materi yang kita bahaskan. Lupa lagi, sorry guys. Oke, kita lanjut pembahasan yang tadi dari perkenalan. Pakai sarung tangan dulu. Karena kita akan bahas dengan cara motovlog atau sambil riding. Saya sekarang berada pada jalur tikungan di Cangar, Jawa Timur, Kota Batu. Sekarang kondisinya sedang hujan. Ya, gak apa-apa lah. Yang penting kita bisa bahas materinya. Woi, ada topi. Berat sekali motornya. Materi yang kita bahas ini adalah teknologi dari katup. Lebih tepatnya, cara pembukaan katupnya itu bagaimana? Pada motor-motor sebelumnya, kita mengenal teknologi katup ya biasa aja. Cuman yang berbeda adalah bagaimana cara mendorong katupnya. Misalkan ada SOHC, DOHC, OHV, OHC itu kan. SOHC itu single overhead valve. DOHC double overhead valve. Atau biasanya ini motor yang saya pakai CBR 150. Saya ini adalah DOHC double overhead valve. SOHC itu di motor Vixen. Ya, Vixen sampai sekarang pakai SOHC. Katupnya 4, cuman poros noke cuman 1, jadi namanya single overhead valve. SOHC single overhead camshaft, sorry. Sambil riding hujan-hujanan, jadi kurang fokus. Apakah ini kameranya bersih? Kita bersihkan dulu. Gitu. Ada pada zaman sekarang ada yang namanya pakai Vixen R, itu ada namanya VVA, variable valve advance. Tadi salah mulu ngomongnya. Maksud saya itu variable valve actuation. Maklum lah, riding sambil hujan-hujanan, jadi nggak konsen kan. Variable valve advance ini atau apa namanya, katup yang bisa diatur seberapa bukanya secara elektronik oleh ECU dari Yamaha tersebut. Itu diatur. Misalkan kita pada putaran rendah kita harus buka katup seberapa, putaran tinggi harus seberapa. Jadi motor bisa lebih terkontrol, nggak sampai liar gitu loh. Nah, jadi pada VVA, saya akan jelaskan sumbangan video ini. Secara bahasa, VVA itu artinya variasi pada pergerakan katup, atau dalam bahasa aslinya itu variable valve actuation. Nah, ini diterapkan di pada motor Yamaha dengan tujuan agar kinerja mesin tersebut bekerja dengan efektif di semua putaran mesin. Nah, torsi ini akan berkurang jika menggunakan lift tinggi pada putaran rendah, jadi kan ada PR-nya jadi berat. Nah, pada video ini kan ada lift tinggi, juga ada lift intake yang rendah. Lift intake yang rendah ini digunakan pada putaran rendah atau pada RPM bawah. Dan untuk lift yang tinggi digunakan pada RPM yang tinggi, sehingga pada putaran rendah lebih kuat, lebih ada tenaga, karena per yang ditekan nggak terlalu berat. Jika tinggi, itu akan berat jika pada putaran rendah. Nah, untuk rocker arm untuk lift intake tinggi ini terkunci jika pada putaran tinggi. Jadi, bahan bakar yang masuk kepada ruang mesin itu lebih banyak, sehingga pada putaran tinggi itu lebih enak. Setelah pada putaran-putaran rendah, selain unitnya akan penguncinya itu akan mundur lagi dan putaran rendah tersebut akan berjalan dengan aman. Nah, kalau di motor Honda ini nggak ada, adanya di mobil Honda itu namanya VTEC. Kalau mobil Toyota VVTi.
Kalau salah ya mohon maaf, nanti saya kasih gambar. Lah setelah itu yang kita bahas ini adalah dari teknologi dari BMW, atau BMW menyebutnya adalah BMW SafeCam Technology. Intinya sama, dia hanya mengatur seberapa besar bukaan dari katup tersebut. Nah, jadi seperti itu. Aduh anjir, lucu. Licin. Sorry guys, jalannya licin soalnya. Terus yang kita bahas adalah BMW SafeCam Technology. Teknologi ini intinya juga sama, hanya untuk membuka seberapa besar pembukaan katup dan mainnya itu bagaimana gitu loh. Pada BMW SafeCam Technology ini dia menggunakan poros yang pada sebelah kiri itu ada ulirnya. Di situ ada 2 ulir, ada ulir cam low dan juga ada ulir cam high. Apa itu ulir cam low dan apa itu ulir cam high? Ulir cam low ini dia akan bekerja di saat motor berada pada putaran rendah atau RPM rendah, atau ya seperti kita putaran biasa gini lah, nggak kencang-kencang banget. Jadi ya dia pada cam low ini motornya putaran rendah. Pada yang digunakan pada porosnya kan ada 2 nok, 2 poros nok kan. Yang berbeda hanya adalah nok yang pendek saja. Jika pada putaran tinggi, ulir tersebut akan pindah pada ulir cam high yang bekerja menggunakan poros nok yang tinggi. Jadi bukaan katupnya dia lebih besar, sehingga pada putaran tinggi motor tersebut bisa mencapai kinerja yang sangat maksimal. Karena kan BMW yang dipasangi sistem ini tuh BMW cc besar gitu loh, BMW GS 1250 cc 1250 guys. Seberapa tuh kencengnya? Motorku 150 100 sudah kenceng. Nyalip dulu guys. Nah, pada putaran rendah dia menggunakan cam low yang bekerja hanya pada putaran rendah. Jadi karena kan cc-nya besar kan, otomatis pengendalian motornya juga susah gitu loh. Jadi BMW menggunakan sistem ini agar motor bisa dikendalikan dengan mudah. Jadi pada putaran rendah kita saat pertama-tama mau jalan, motornya nggak terlalu liar, mudah, enak gitu loh dipakai, ya kan. Jadi yang pada menggunakan putaran rendah ini cam low-nya hanya buka celah katupnya cuma sedikit. Jadi seperti itu. Karena menurut saya tadi video penjelasan saya itu kurang jelas, jadi saya jelaskan melalui video dari BMW Motorrad ini. Ini video resminya. Jadi campuran udara dan bahan bakar yang masuk melalui intake manifold, dia akan diatur seberapa banyaknya menggunakan noken ini. Ada cam high dan cam low pada sebelah kirinya. Jadi pada putaran rendah dia menggunakan cam low. Jadi porosnya itu bukanya kecil, sehingga udara yang masuk hanya sedikit karena katupnya terbuka sedikit. Jadi pada putaran rendah dia campuran bahan bakarnya dibakar hanya sedikit yang masuk pada ruang bakar, sehingga dia lebih mudah untuk dikontrol dan tidak terlalu liar. Pada putaran rendah tersebut kan cc-nya 1250 kan, wah gede banget pak. Kalau nggak ada pengaturan ini, motornya akan terlalu liar dan sulit untuk dikendalikan. Dan pada putaran tinggi, campuran udara dan bahan bakar juga masuk melalui intake manifold, tentu saja. Dan noken as ini, dia berada pada ulir cam high. Yang digunakan adalah poros yang tinggi atau liftnya itu tinggi, sehingga membuka katupnya itu sangat besar dan campuran udara dan bahan bakar yang masuk itu banyak. Karena katupnya terbuka sangat lebar. Pada putaran tinggi tersebut
terbuka sangat lebar dan campuran udara bakar dibakar dengan baik sehingga pada putaran tinggi motor tersebut berjalan dengan enak dan merasakan power yang sangat besar pada medan apapun. Karena motor ini memiliki torsi 143 Nm dan tenaga keluar horsepower-nya 136. BMW menyebut adalah satu mesin dengan dua wajah. Seperti itu, guys. Terus apa sih perbedaan dari sistem BMW shift cam teknologi dengan VVA dari Yamaha variable valve Alvan? Tentu saja berbeda. Jika variable valve Alvan ini digunakan untuk motor satu silinder dan dia juga inline, mesin yang biasa kita temui lah. Ya motor-motor yang biasa kita pakai kayak motor saya, cuman motor saya kan Honda CBR, dia nggak pakai sistem itu, dia biasa ini yang dipakai pada Vixen R gitu. Kalau sekarang mungkin ada NMAX Aerox mungkin sudah pakai. Ya ini bedanya, pakai yang dipakai pada motor BMW ini motornya semua pakai mesin boxer kecuali yang BMW GS 310 ya, 310 satu silinder biasa berdiri ya, motor laki biasa lah, nanti udah gelap seperti itu. Jadi kesimpulannya, intinya kenapa sih sistem ini diciptakan, kenapa teknologi ini diterapkan di motor BMW GS 1250 ini, kenapa? Karena BMW GS ini mempunyai tenaga yang sangat galak. Dia 2 silinder boxer kanan kiri mesinnya pistonnya. Tentu saja dengan 1250 cc kan itu sangat galak banget lah. Maka dari itu diciptakanlah BMW shift cam teknologi sehingga motor ini mudah untuk dibawa, tidak terlalu, ya tetap tenaganya pasti besar banget karena 1250 cc, nggak mungkin nggak besar, tapi lebih mudah untuk dikendalikan gitu. Awas. Jadi seperti itu guys dari materi yang saya bawa. Jangan lupa follow IG saya, nanti saya taruh di sini, dan subscribe juga channel saya. Tapi jangan juga lupa subscribe pada channel ini, Juragan Soal Sulit, agar kami bisa meng-share apa-apa saja yang bisa kami share, terutama pada dunia otomotif. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya Rio Nata Adhikal. Bye bye.